Sahabat belajar, tahukah kalian siapa itu Syekh Kuro? Narasi berikut akan menggambarkan secara ringkas siapa itu Syekh Kuro. Merujuk dari artikel pada Jurnal Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama volume 10 tahun 2012, disebutkan bahwa Syekh Kuro adalah tokoh sentral dalam proses Islamisasi daerah Karawang dan Jawa Barat. Diperkirakan dia datang di Karawang pada 1418. Tokoh ini memiliki beberapa nama sehingga kadang membingungkan. Ia tidak begitu dikenal meskipun perannya sangat penting. Mungkin ini ada hubungannya dengan sumber-sumber sejarah lokal yang belum banyak dikaji lebih jauh. Nama Syekh Kuro sebenarnya adalah Syekh Hasanuddin. Disebut juga Syekh Qurratul Aini. Syekh Hasanuddin dikenal dengan sebutan Syekh Kuro, yang bermakna ahli membaca Al-Quran, karena ia mempunyai keahlian dalam ilmu dan bacaan Al-Quran dan karenanya ia digelari Syekh Kuro. Di lingkungan Masjid Jumeneng Cirebon, namanya dikenal dengan Syekh Murtasyahadah dan dalam naskah Wali Kabeh dikenal dengan nama Syekh Ora. Dia seorang ulama dan saudagar dari Campa yang menyiarkan Islam di pantai utara Jawa Barat, khususnya di Karawang, bermazhab Hanafi. Dia datang ke Pura Karawang bersama beberapa santrinya dengan menumpang kapal armada Cheng Ho yang menuju Jawa Timur, Majapahit, pada abad ke-15 Masehi. Di Karawang, Syekh Hasanuddin dikisahkan menikah dengan gadis bangsawan Karawang bernama Nyai Retno Parwati atau ada yang menyebut Ratna Sondari, putri dari Ki Gedeng Karawang. Syekh Hasanuddin selanjutnya mendirikan pesantren di Tanjung Pura. Pendirian pesantren diperkirakan pada tahun 1418 Masehi, yaitu setahun setelah kunjungan armada Cina di bawah Laksamana Cheng Ho yang kelima pada 1417 Masehi. Dengan cara dakwah yang simpatik melalui uraian agama Islam yang mudah dipahami, dan terutama keindahan suaranya dalam melantunkan Al-Quran, penduduk setempat banyak yang tertarik dan dengan sukarela mengikrarkan diri masuk Islam. Dalam buku Atlas Wali Songo disebutkan bahwa, kegiatan dakwah Islam yang dilakukan Syekh Hasanuddin di Karawang segera meresahkan Prabu Anggalarang, penguasa Pajajaran. Syekh Hasanuddin diminta menghentikan kegiatan dakwahnya dan diperintah untuk meninggalkan Karawang. Syekh Hasanuddin mematuhi perintah Prabu Anggalarang untuk meninggalkan Karawang dan pergi ke Malaka. Ketika berpamitan kepada Ki Gedeng Tapa, Sah Bandar Muara Jati di Cirebon, Syekh Hasanuddin dipercaya untuk mendidik Nyi Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa untuk diajari agama Islam di Malaka. Tak lama di Malaka, Syekh Hasanuddin dikisahkan kembali ke Karawang dan mendirikan langgar, musyalah, tidak jauh dari pelabuhan. Seperti semula, dakwah Syekh Hasanuddin mendapat sambutan penduduk setempat. Sebentar saja, langgar itu sudah berkembang menjadi pesantren tempat penduduk belajar agama Islam. Berita tentang berdakwah kembalinya Syekh Hasanuddin di Karawang membuat marah Prabu Anggalarang yang pernah melarang dan mengusirnya. Prabu Anggalarang kemudian mengirim putra mahkota, Raden Pamanah Rasa untuk menutup pesantren Syekh Hasanuddin. Namun, saat sampai di pesantren Karawang, Raden Pamanah Rasa justru terpesona oleh keindahan suara Nyi Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran. Akhirnya, Raden Pamanah Rasa mempersunting Nyi Subang Larang, dan tidak menutup pesantren Karawang. Historiografi Cirebon. Seperti carita Purwaka Carubanagari dan Babat Cirebon tidak cukup banyak menyinggung kegiatan dakwah Syekh Hasanuddin. Kedua sumber historiografi itu lebih banyak mengisahkan kisah murid Syekh Hasanuddin, Nyi Subang Larang dan keturunannya seperti Pangeran Walang Sungsang, Nyi Larasantang, dan Kian Santang yang dikenal sebagai penyebar Islam paling gigih di Jawa Barat, yang dilanjutkan oleh putra Nyi Larasantang bernama Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Di dalam naskah Negara Kertabumi Sarga III, disebutkan bahwa Syekh Hasanuddin memiliki putra bernama Syekh Bentong, yang menikah dengan seorang muslimah Cina bernama Siu Teyo. Syekh Bentong dikenal sebagai juragan kaya raya dan tinggal di Gresik. Syekh Bentong memiliki putri bernama Nyai Retna Siu Banci, diperistri Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, yang menurunkan Raden Patah Sultan Demak. Jika sumber naskah Negara Kertabumi ini otentik, berarti Syekh Hasanuddin, atau Syekh Kuro Karawang, adalah kakek buyut Raden Patah,
Sultan Demak dari jalur ibu. Demikianlah, karena dianggap sebagai peletak dakwah Islam pertama di Jawa Barat, makam Syekh Hasanuddin sampai sekarang dijadikan salah satu peziarahan yang penting oleh umat Islam. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Dari beberapa pendapat yang dihimpun sekitar patilasan Syekh Kuro, paling tidak ada 5 yaitu, di Telaga Sari Karawang, Gunung Sangga Buana Karawang, Masjid Dok Jumeneng Cirebon, Masjid Agung Karawang dan di Pulau Bata Karawang. Pendapat-pendapat tentang letak makam Syekh Kuro, sebenarnya kurang didasari oleh bukti-bukti yang kuat, dan bisa saja semuanya hanya merupakan petilasan yang pernah dikunjungi oleh Syekh Kuro. Namun sampai saat ini, pendapat terakhir inilah yang banyak dianut oleh masyarakat, bahwa makam Syekh Kuro berada di Dusun Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Karawang.